Kita sering menjumpai dengan orang yang hobi mendengarkan daripada orang yang hobi untuk membaca. Bahkan, banyak ditemui dari sudut-sudut rumah di sekitar kita. Orang yang mendengarkan musik lebih dominan daripada orang yang membaca buku. Kamu seorang pelajar, karyawan, atau bos, tapi malas untuk membaca buku. Dan kamu lebih baik memilih mendengarkan daripada untuk membaca. Mengapa hal itu terjadi? Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, hanya ada 1 orang dari 1.000 orang Indonesia yang punya minat baca serius. Dan yang mengejutkan lagi, 999 orang tersebut berbanding sebaliknya. Bahkan mereka lebih cenderung mendengarkan daripada untuk membaca. Banyak penyebab yang terjadi dan menghambat mereka sulit untuk membaca. Berikut ini penyebab kenapa kamu malas untuk membaca buku. Pertama, mereka beranggapan membaca buku itu membosankan karena mereka harus diam dan fokus pada tulisan-tulisan yang ada pada buku tersebut. Membaca tidak bisa kita bandingkan dengan kita mendengarkan musik. Mendengarkan musik, kita bisa di mana saja, sedangkan membaca, kita harus berdiam diri agar apa yang kita baca bisa diterima oleh otak kita. Kedua, kita tidak sabar dalam membaca. Ingin cepat-cepat agar bacaan yang kita baca dapat langsung dipahami. Bukan seperti itu caranya. Karena membaca adalah proses di mana kita harus berkonsentrasi dengan bacaan kita. Sama halnya dengan memerintahkan komputer untuk melakukan hal ini, maka komputer akan melakukan proses terlebih dahulu, baru dia mengeluarkan output yang kita inginkan. Ketiga, orang di Indonesia mempunyai status sosial yang tinggi, hingga tak jarang kita temui banyak teman-teman kita yang suka nongkrong di warung kopi ataupun di warteg, hanya untuk membahas hal-hal yang tidak penting. Lain halnya dengan membaca buku, yang sifatnya individualisme, dan sifatnya tidak langsung berinteraksi sama manusia. Maka banyak dari kita lebih baik memilih berkumpul daripada berdiam diri sendirian. Keempat, sistem pendidikan Indonesia tidak mewajibkan siswa-siswi untuk membaca buku. Kondisi ini sudah disinyalir penyair Taufik Ismail dengan generasi 0 buku, generasi yang rabun membaca dan pincang mengarang. Menurut Taufik, generasi 0 buku sudah berlangsung dari era 50-an, saat bangsa Indonesia mulai lepas dari penjajahan. Budaya buku dipotong habis karena dianggap tidak efektif. Ilmu-ilmu eksakta dijunjung, sedangkan ilmu sosial dan humanitaria dinonaktifkan. Kelima, di zaman yang sekarang ini, orang lebih suka yang praktis, cepat, dan tidak melalui proses. Sehingga banyak dari kita yang mengetahui tetapi tidak mau melakukannya. Seperti contoh, kita sekolah dari SD sampai kuliah ataupun sudah menikah. Kita diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi sampai sekarang pun masih banyak yang membuang sampah sembarangan, sehingga dapat mengakibatkan air di selokan menjadi bampet dan itu merupakan pola pikir yang salah. Keenam, kurangnya dorongan dari orang tua untuk mengajaknya membaca buku minimal 30 menit sehari, supaya setiap harinya kita mendapatkan ilmu yang baru setiap hari. Dari keenam faktor di atas, ada hal yang harus kita rubah tentang pola pikir kita atau mindset hidup kita. Dalam membaca, usahakan setiap harinya kita membaca buku minimal 30 menit sehari, baik buku yang diperoleh dari perpustakaan ataupun dari toko buku.